Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan saya Cak Rosyid. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Setelah sebelumnya kita belajar beberapa hal mengenai kalimat dan bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Arab, maka sekarang kita akan melihat beberapa contoh sederhana kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Mari kita mulai. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, kalimat dalam bahasa Arab ada yang jumlah fi'liyah dan ada yang jumlah ismiyah. Sekarang kita mari melihat contoh-contoh dari jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan fi'il. Contoh pertama memiliki pola fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih, yaitu kata kerja, kemudian diikuti pelaku, kemudian diikuti penderita. Jadi ini dalam bahasa Indonesia namanya SPO, ya, pola SPO. Contohnya, dzaraba Muhammadun Khalidan. Pertama, kata dzaraba, selalu jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Dzaraba telah memukul siapa? Muhammadun Muhammad. Siapa yang dipukul? Khalidan Khalid. Dzaraba Muhammadun Khalidan. Muhammad telah memukul Khalid. Contoh yang lain kali ini menggunakan fi'il mudhari'. Yuhibbul muslimu islahan. Yuhibbu sedang atau akan mencintai siapa? Al-muslimu seorang muslim, islahan perbaikan. Jadi ini contoh yang menggunakan pola SPO. Artinya sesudah fa'il ada maf'ul bih. Dan tentu saja dalam hal ini fi'ilnya harus fi'il muta'addi, yaitu kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan penderita. Kemudian pola jumlah fi'liyah yang lainnya adalah yang minimal, yaitu hanya terdiri dari fi'il dan fa'il. Biasanya ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan penderita, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il lazim. Contohnya adalah hadara Muhammadun. Hadara telah hadir. Siapa yang telah hadir? Muhammadun Muhammad. Hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Contoh lainnya, ghaba Muhammadun. Ghaba telah tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Muhammadun Muhammad. Ghaba Muhammadun, Muhammad tidak hadir. Kemudian pola yang lain dari jumlah fi'liyah adalah pola fi'il, kemudian fa'il, kemudian keterangan, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai pola SPK. Jadi di sini fi'il diikuti oleh fa'il, kemudian diikuti keterangan. Contohnya adalah dzahaba Muhammadun ilal masjid. Dzahaba telah pergi siapa? Muhammadun Muhammad ilal masjid, ke masjid. Contoh yang lainnya adalah yahduru Muhammadun ghadan. Yahduru sedang atau akan hadir siapa? Muhammadun Muhammad ghadan, besok. Yahduru Muhammadun ghadan, Muhammad sedang atau akan hadir besok. Ya, karena besok berarti di sini maknanya Muhammad akan hadir besok. Kemudian selanjutnya kita melihat contoh-contoh jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, struktur dari jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar.
diawali dengan mubtada, diikuti dengan khobar, dan khobar ini sifatnya adalah menerangkan mubtada. Dalam hal ini khobar bentuknya bisa bermacam-macam, sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel ini. Khobar bisa jadi berupa sebuah isim. Kemudian khobar bisa jadi juga sebuah fi'il. Bisa juga khobar itu jar wa majrur. Dan bisa juga khobar itu berupa dzorof. Mari kita mulai contoh-contohnya dari kasus yang pertama, di mana khobar adalah isim. Misalkan huwa muslim, dia seorang muslim. Jadi di sini isim harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Khobar isim, khobar dalam bentuk isim harus menyesuaikan mubtada'nya. Huwa muslim. Kalau hum karena jamak, mereka laki-laki, maka isimnya yang sesuai adalah muslimun. Jamak juga untuk laki-laki. Kalau hiya muslimatun. Karena hiya itu perempuan, maka isimnya juga harus perempuan, muannas. Tidak bisa kita bilang hiya muslim, tetapi yang betul adalah hiya muslimatun. Kalau huwa muslim. Kalau hunna, mereka tapi perempuan, maka tentu saja muslimatun. Jamak untuk perempuan. Jadi kesimpulannya, isim sebagai khobar itu harus menyesuaikan mubtada'nya dalam hal jumlahnya, kemudian dalam hal jenis kelaminnya. Kemudian kasus kedua, di mana khobar adalah fi'il. Ini sebelumnya sudah kita bahas juga, bagaimana jika khobar itu fi'il. Maka sama juga seperti kasus sebelumnya, fi'il di sini harus menyesuaikan diri dengan mubtada'nya dalam hal jenis kelaminnya dan juga jumlahnya. Contoh, huwa hadara, dia telah hadir. Kalau hum, ya hadaru, mereka telah hadir. Kalau hiya, hadarat. Jadi fi'il sebagai khobar harus menyesuaikan mubtada'nya dalam hal jenis kelaminnya dan dalam hal jumlahnya. Sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa baik isim maupun fi'il sebagai khobar harus menyesuaikan mubtada'nya dalam hal jenis kelaminnya dan jumlahnya. Kemudian selanjutnya adalah kasus di mana khobar berupa jar wa majrur. Contohnya huwa fil masjid, dia ada di masjid. Atau contoh yang lainnya misalkan huwa fil madrasah, atau hum fil masjid, hum fil madrasah, dan seterusnya. Kasus terakhir adalah di mana khobar berupa dzorof atau kata keterangan. Kata keterangan di sini bisa kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu, dzorof makan atau dzorof zaman. Contohnya di sini huwa tahta syajarah, dia ada di bawah pohon. Dalam hal ini dzorofnya adalah dzorof
Makan, kata keterangan tempat. Ini adalah beberapa pola jumlah ismiyah di mana khobarnya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa jar wa majrur, dan bisa berupa dzaraf. Mari kita lanjutkan. Sekarang ada satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membentuk jumlah ismiyah. Apa hal penting yang harus diperhatikan itu? Yang pertama, mubtada harus ma'rifah. Ini penting. Mubtada harus selalu ma'rifah, tidak boleh nakirah. Kemudian yang kedua, jika khobar pada jumlah ismiyah itu berupa isim, maka isim tersebut harus nakirah. Jadi isim pada sebuah khobar atau isim yang menduduki jabatan khobar harus nakirah. Ini adalah ketentuan umum. Contoh, Alkitabu jadid. Buku itu baru. Di sini mubtada'nya adalah Alkitab dan dia ma'rifah. Khobarnya apa? Khobarnya adalah isim jadid, yang baru. Di sini jadid nakirah. Sehingga kalimatnya adalah Alkitabu jadid. Buku itu baru. Ini adalah jumlah atau kalimat yang sempurna. Kalau isim yang kedua tidak nakirah, maka tidak akan membentuk jumlah ismiyah, tidak akan membentuk kalimat, tetapi hanya akan membentuk sebuah frase. Contohnya Alkitabul jadid. Di sini Alkitab ma'rifah, Al-jadid juga ma'rifah. Jadi ini sifah mausuf. Artinya bukan buku itu baru, bukan. Maknanya adalah buku yang baru itu. Jadi ini sebuah frase, bukan sebuah kalimat. Atau contoh yang lain, kitabun jadid. Kitab nakirah, jadid juga nakirah, maka ini sifah mausuf, artinya buku yang baru. Kalau Alkitabul jadid, buku yang baru itu, jadi ma'rifah. Kalau kitabun jadid, buku yang baru, belum tertentu, nakirah. Contoh jumlah ismiyah yang lain adalah ar-rajulu salih. Ar-rajulu salihun. Laki-laki itu salih. Mubtada'nya apa? Mubtada'nya adalah ar-rajulu. Khobarnya apa? Khobarnya salihun. Mubtada' harus ma'rifah. Ar-rajulu ma'rifah. Kemudian isim pada khobar yaitu salihun harus nakirah. Di sini salihun adalah nakirah. Ini membentuk sebuah kalimat yang sempurna. Artinya laki-laki itu salih. Kalau isim pada khobar tidak nakirah tetapi ma'rifah, misalkan ar-rajulus salihu, maka ini tidak membentuk sebuah jumlah, tidak membentuk sebuah kalimat, tetapi hanya akan membentuk sebuah frase. Frase sifah mausuf yang artinya laki-laki yang solih itu. Ar-rajulus salihu, laki-laki yang solih itu. Kalau rajulun solih, ini juga frase nakirah, artinya laki-laki yang soleh, yang belum definitif, belum tertentu. Contoh lain lagi dari jumlah ismiyah, hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Di sini mubtada'nya hadza, yaitu isim isyarah. Isim isyarah juga ma'rifah. Kemudian isim pada khobarnya apa? Kitab.
harus nakiro, sehingga artinya buku, artinya adalah ini sebuah buku, sebuah kalimat yang sempurna. Tetapi kalau isim pada khobarnya ini tidak nakiro, misalkan ma'rifah, menjadi hazal kitabu, maka ini bukan sebuah jumlah, tetapi hanya sebuah frase. Artinya buku ini, bukan ini sebuah buku, tetapi artinya buku ini. Hazal kitabu artinya buku ini. Ini hanya sebuah frase, bukan sebuah kalimat. Jadi ini penting untuk diingat-ingat dan diperhatikan. Kemudian berikutnya mari kita melihat contoh-contoh kalimat sederhana. Pertama, kita punya di sini kalimat Allahu yuhibbul mu'minina. Ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, yaitu Allah. Jadi mubtada'nya di sini adalah Allah. Kemudian khobarnya apa? Khobarnya yuhibbul mu'minin, mencintai orang-orang yang beriman. Al-mu'minin di sini maf'ul bih, ya, penderita. Karena yuhibbu di sini adalah kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan penderita. Mencintai siapa atau mencintai apa? Mencintai orang-orang yang beriman. Contoh yang berikutnya adalah kalimat negatif. Allahu la yuhibbul fasada. Ini juga jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Mubtada'nya adalah isim Allah. Kemudian khabarnya adalah la yuhibbul fasada. Intinya khobar itu adalah yang menerangkan mubtada. Keterangannya apa di sini? La yuhibbul fasada, bahwa Allah itu tidak mencintai al-fasada, kerusakan. Al-fasada di sini juga maf'ul bih karena fiilnya adalah fiil atau kata kerja transitif, yaitu membutuhkan penderita. Contoh yang lain, qala Allahu fil Qur'ani. Ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il, yaitu qala, fi'il madhi qala, telah berkata. Siapa? Allahu, Allah. Jadi qala di sini fi'il, kemudian fa'ilnya adalah Allah. Kemudian diikuti dengan keterangan dalam bentuk jar wa majrur, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Qala Allahu fil Qur'ani artinya Allah telah berkata dalam Al-Qur'an. Contoh yang terakhir di sini adalah innallaha la yuhibbul fasada. Di sini kalimatnya diawali dengan harf atau huruf inna. Yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa inna adalah sebuah harf, artinya sesungguhnya. Meskipun nanti dalam bahasan i'rab kita akan belajar bahwa inna ini juga memiliki fungsi sebagai amil yang akan mempengaruhi i'rab dari kata-kata yang muncul sesudahnya atau yang terletak sesudahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul fasada. Jadi ini kalimat negatif. La yuhibbu, tidak mencintai apa? Al-fasada, kerusakan. Lagi-lagi di sini al-fasada adalah maf'ul bih karena muncul sesudah kata kerja transitif
yuhibbu. Jadi sampai di sini kita sudah belajar beberapa contoh kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Semoga ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara membuat atau merangkai sebuah kalimat dalam bahasa Arab.